Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Bimbel Hero. Kali ini kita akan melakukan pembahasan soal matematika untuk UNBK SMP yang terdiri dari pembahasan tentang skala, kemudian perbandingan terbalik, lalu deret aritmatika dan perhitungan bunga. Baiklah, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dulu ya. Baiklah, kita langsung ke soal pembahasan yang pertama, yaitu tentang skala. Skala sama dengan ukuran peta dibagi ukuran asli atau ukuran yang sebenarnya. Ukuran pada peta itu terdiri dari panjang dan lebar pada soal ini. Kemudian untuk ukuran yang asli juga terdiri dari panjang dan lebar. Nah, ketika kita mengukur skala, kita harus membandingkan secara tepat, yaitu panjang peta dengan panjang yang asli, kemudian lebar peta dengan lebar yang asli. Kalau kita terbalik, maka jawaban kita akan menjadi salah. Pada soal ini, yang menjadi ukuran yang asli adalah 20 meter dikali 30 meter, kemudian ukuran peta adalah 40 cm dikali 60 cm. Oke, selanjutnya mari kita hitung skala. Nah, kita bandingkan panjang dengan panjang, yaitu 40 cm dengan 20 meter. Atau bisa juga 60 cm dengan 30 meter. Baiklah, kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 40 cm untuk ukuran peta dibagi dengan ukuran yang asli, yaitu 20 meter. Ya, seperti yang kita tahu bahwa 1 meter sama dengan 100 cm. Maka kita rubah dulu 20 meter menjadi satuan cm, yaitu sama dengan 20 dikali dengan 100 cm. Jadi hasilnya adalah 1/50 atau dengan kata lain skalanya adalah 1 dibanding 50. Nah, untuk alternatif perhitungan lainnya kita dapat menggunakan ukuran yang satu lagi, yaitu 60 cm dengan 30 meter. Jadi skala sama dengan 60 cm dibagi 30 meter sama dengan 60 cm dibagi 30 dikali 100 cm. Hasilnya adalah 1/50 atau 1 dibanding 50. Bisa kita lihat ini sama dengan perhitungan kita yang sebelumnya. Baiklah, kita lanjut ke soal pembahasan yang kedua.
yaitu tentang deret aritmatika. Rumus suku ke N adalah 3N plus 2. Yang menjadi pertanyaan adalah jumlah suku ke-25 dan ke-27. Nah, kita tinggal masukkan urutan suku itu ke dalam rumus, yaitu 3N. Mari kita hitung untuk suku ke-25 dan suku ke-27. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Kita masukkan ke dalam rumus untuk suku ke-25 dan suku ke-27. Untuk suku ke-25, 3 dikali 25 ditambah 2 sama dengan 77. Kemudian untuk suku ke-27 sama dengan 83. Lalu tinggal kita jumlahkan. 77 ditambah 83 hasilnya adalah 160. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke soal pembahasan yang ketiga, yaitu terkait perhitungan bunga. Jadi Tony menabung dengan tabungan awal sebesar 1.200.000, kemudian bunga 9% dan diambil menjadi 1.281.000. Jadi bunga yang diterima Tony sama dengan saldo akhir dikurangi dengan saldo awal. Saldo akhirnya adalah sebesar 1.281.000. Kemudian saldo awalnya adalah 1.200.000. Jadi bunga yang diterima Tony adalah sebesar 1.281.000 dikurangi 1.200.000, yaitu sama dengan 81.000. Oke, langkah selanjutnya adalah kita menghitung bunga yang akan diterima Tommy selama 1 tahun, yaitu sebesar 9%. Jadi bunga dalam 1 tahun sama dengan 9% dikali dengan saldo awal. Sama dengan 9% atau 9/100 dikali saldo awal, yaitu sebesar 1.200.000. Hasilnya adalah sebesar 108.000. Jadi bunga yang diterima Tony jika dia menabung secara penuh selama 1 tahun adalah sebesar 108.000 rupiah. Baiklah, langkah selanjutnya adalah kita akan menghitung bunga untuk 1 bulan. Bunga untuk 1 bulan kita hitung dengan cara membagi bunga untuk 1 tahun dibagi dengan 12 bulan. Jadi bunga untuk 1 bulan sama dengan 108.000 dibagi dengan 12. Hasilnya adalah sama dengan 9.000 rupiah. Selanjutnya kita menghitung bulan menabung atau lamanya Tony menabung. Nah, bulan menabung ini kita peroleh dengan cara membagi bunga yang diterima Tony yaitu 81.000 dengan bunga 1 bulan yaitu 9.000. Maka
Bulan menabung adalah 81.000 dibagi dengan 9.000 atau sama dengan 9 bulan. Oke, baiklah kita lanjut ke soal pembahasan yang terakhir, yaitu terkait dengan perbandingan terbalik. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 42 pekerja dalam waktu 50 hari. Kemudian agar pekerjaan tersebut selesai dalam 35 hari perlu tambahan pekerja sebanyak berapa orang? Ini adalah contoh soal perbandingan terbalik. Apa yang dimaksud dengan perbandingan terbalik? Dalam soal ini dikatakan perbandingan terbalik karena ketika jumlah pekerja ditambah, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan itu malah turun karena lebih cepat. Sebaliknya, ketika pekerjanya dikurangi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut justru malah naik karena dibutuhkan waktu lebih banyak dengan jumlah pekerja yang lebih sedikit. Jadi pada soal ini, misalkan pekerja adalah P, kemudian waktu kita misalkan adalah W, kemudian P1 sama dengan 42, kemudian W1 sama dengan 50. Selanjutnya yang kita cari yaitu P2. W2 sama dengan 35. Untuk rumus perbandingan terbaliknya, P1 dibagi P2, karena perbandingan terbalik maka sama dengan W2 dibanding W1. Kita masukkan ke rumus. P1 sama dengan 42 dibagi P2 sama dengan W2 yaitu 35 dibagi dengan W1 yaitu 50. Selanjutnya kita kalikan silang. Jadi 420 sama dengan 7P2. Maka P2-nya sama dengan 420 dibagi 7 yaitu sama dengan P2 adalah 60 pekerja. Nah, karena ditanyakan adalah tambahan pekerja, maka tambahan pekerja adalah P2 dikurangi dengan P1 yaitu 60 dikurangi dengan P1 yaitu 42. Maka tambahan pekerjanya adalah sama dengan 18 pekerja atau 18 orang. Baiklah teman-teman, sekian dulu pembahasan untuk soal matematika UNBK SMP. Nantikan pembahasan-pembahasan berikutnya di channel Bimbel Hero. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.